Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. 2 hari yang lalu kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kan? Adik-adik pasti bermain ke tempat eyang, ke tempat oma, opa, mbah, Pak De, Bude, Tante. Senang kan berkumpul dengan keluarga? Ya, mari sekarang kita mau beribadah. Silakan bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 2 hari yang lalu kita telah merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Memasuki Minggu Putih, marilah kita bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari adik-adik silakan duduk. Kita mau berdoa bersama. Halo, Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Natal untuk adik-adik sekalian. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang sudah boleh kami terima dan kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Kami akan beribadah di ibadah anak pada minggu ini. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan pimpin kami dalam ibadah kami ini. Tuhan berkati juga pelayan ibadah yang akan melayani ibadah ini dan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman boleh kami terima dan kami
lakukan di dalam kehidupan kami hari-hari. Ya Tuhan, Tuhan juga berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, kiranya boleh menjadikan ibadah ini berjalan baik dan lancar hingga nanti selesainya. Ya Tuhan, berkati kami juga yang mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh beroleh sukacita oleh karena ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Tuhan itu baik, karena memang Tuhan baik sama kita setiap harinya. Ayo Kak Sela, kita nyanyi Tuhan itu baik. Mari kita sama-sama mengakui dosa kita. Tuhan Yesus, kami seringkali melupakan bahwa Engkau sumber kehidupan yang mengajarkan kami untuk selalu merawat dan memelihara kebersihan lingkungan kami yang adalah karunia ciptaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Berita anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu, Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Petunjuk hidup baru kita. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang
kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami ingin membaca firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menyertai sepanjang kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, kita buka bersama-sama dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong sama papa mama untuk membukakan Alkitabnya di Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Mari kita baca. Dan ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Teman-teman mau mendengarkan cerita minggu ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Oke, begini ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang perempuan muda yang namanya Titis. Dia ingin sekali ketemu dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dia ingin tahu seperti apa sih wujudnya Allah itu. Maka dia pergi naik turun bukit. Dia pergi keluar masuk hutan belantara, sampai ke dalam samudra
untuk mencari tahu seperti apa bentuknya Allah. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seekor harimau. Dia pun bertanya pada harimau, "Titis ini karena sudah melewati samudra, sudah melewati keluar masuk hutan, dia bisa mengetahui semua bahasa. Jadi dia bisa bicara dengan harimau. Wahai harimau yang baik, seperti apakah wujudnya Allah pencipta langit dan bumi itu?" Oh, Allah pencipta langit dan bumi itu seperti kita. Dia punya 4 kaki dan bisa melompat, berlari kencang seperti ini. Seperti itulah Allah. Oh begitu, terima kasih. Lalu si Titis pergi lagi dan dia bertemu dengan ikan paus di samudra yang sangat luas. Ikan paus itu keluar masuk samudra dan dia bertanya, "Hai ikan paus yang baik, seperti apakah wujud Allah sang pencipta langit dan bumi itu?" Oh, Allah pencipta langit dan bumi itu seperti kita ini. Dia sangat besar, sampai bisa menelan samudra, karena kita adalah gambar dan rupanya. Oh, Titis mengumpulkan semua jawaban-jawaban itu sampai ia bertemu dengan seorang imam yang sangat terkenal. Imam itu sudah tua, namanya Simeon. Wahai Bapak Simeon, seperti apakah wujud Allah pencipta langit dan bumi itu? Oh, Titis, Allah pencipta langit dan bumi itu seperti kita, karena kita adalah gambar dan rupanya. Dengar, aku punya cerita. Pada zaman dulu kala, nabi-nabi menubuatkan bahwa seorang juru selamat akan lahir di kota Bethlehem. Dia adalah keturunan Daud. Nah, pada suatu malam ada bintang yang sangat terang. Bintang itu menjadi tanda akan terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Ada seorang bayi yang lahir di palungan hewan. Bayi itu adalah juru selamat dunia, namanya Immanuel. Para malaikat memberikan pengumuman. Mereka memberitahukan pada gembala-gembala yang ada di padang bahwa bila mereka pergi ke sebuah kandang domba dan pergi melihat palungan, mereka akan bertemu dengan juru selamat itu. Wah, kira-kira sekarang juru selamat itu sudah ada di mana ya? Semalam aku bermimpi aneh sekali. Katanya aku akan bertemu dengan Sang Mesias, juru selamat dunia itu. Tapi seperti apa wujudnya ya? Dia itu tinggal di mana ya? Dan namanya siapa ya? Mimpi yang sangat tidak jelas. Aku akan pergi ke bait suci dan berdoa di sana. Simeon adalah orang yang saleh. Siang malam dia berdoa kepada Tuhan Allah. Dia berharap bahwa Tuhan segera datang untuk menolong umatnya yang kesusahan. Tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan. Dia merasa, apakah Tuhan tidak mendengarkan doaku ya? Waktuku sudah tinggal sebentar lagi, aku akan meninggalkan dunia ini. Tapi mana ya juru selamat itu? Nah, ketika Simeon sedang berdoa di bait suci, dari jauh dia melihat ada sepasang suami istri yang datang. Kedua pasangan itu membawa seorang bayi yang sudah berumur 40 hari. Bapaknya membawa burung tekukur sebagai persembahan untuk Tuhan. Lalu Simeon merasa ada yang berbisik di dalam hatinya. Wahai Simeon, lihatlah bayi yang dibawa oleh ibu itu. Dialah sang juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Oh,
Sungguh, benarkah Tuhan? Lalu Simeon dengan gembira menghampiri bapak dan ibu itu. Simeon sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan, ambillah nyawaku, karena sekarang dengan mata kepalaku sendiri, aku sudah melihat Sang Juru Selamat. Ibu Maria kebingungan. Apa maksud Bapak? Apakah Bapak bicara tentang anakku? Ini anakku, namanya Yesus. Ya, Ibu, sungguh berbahagia kamu karena kamu dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan anak ini. Anak ini anak ajaib, tapi anak ini akan membawa banyak sekali penderitaan, tapi juga kegembiraan. Karena dia memberitakan kebenaran dari Tuhan, banyak orang jahat akan menentangnya. Dia akan menjatuhkan banyak kuasa, tetapi juga banyak mendirikan orang-orang benar, penguasa-penguasa baik, dan kehadirannya akan menjadi perbantahan dan pertanyaan bagi banyak orang. Tapi dialah terang bagi dunia ini, dan akan ada pedang yang akan menembus jantungmu. Kamu akan sedih sekali karena anak ini, tapi semua itu harus dilakukannya demi memenuhi kehendak Bapaknya. Simeon pun pergi memberitakan kepada orang-orang di bait suci tentang kehadiran Mesias itu. Sementara Ibu Maria dan Bapak Yusuf kebingungan. Apa yang dimaksud orang itu ya? Kenapa kita akan menderita? Apa yang dilakukan oleh anak kita ini? Sudahlah Maria, mungkin kita tidak bisa menemukan jawabannya semuanya saat ini. Tapi pasti pada waktunya nanti Tuhan akan menuntun kita. Kedua pasang suami istri itu terus melanjutkan perjalanan masuk ke dalam bait suci, dan mereka bertemu dengan seorang perempuan tua, seorang nabi, namanya Hana. Oh anakku, biarlah mu gendong dulu anak itu. Anak inilah yang dinanti-nantikan. Maksudnya ibu, tahukah kalian bahwa anak ini adalah juru selamat? Oh, dialah jawaban dari semua doa-doaku. Aku akan memberitakan pada semua orang di sini bahwa juru selamat sudah tiba. Dialah yang akan mengajarkan kita kebenaran dan kebaikan, bagaimana mengasihi Allah dan sesama. Dia juga yang akan menolong kita untuk merasakan cinta kasih Allah yang sangat besar. Ibu Hana sangat gembira. Ia terus menimang-nimang bayi itu, dan ia memberitahukan, menunjukkan pada semua orang di bait suci tentang bayi itu. Lihat bayi ini, lihat, wajahnya bercahaya. Dialah juru selamat dunia itu. Lihat, dengarlah. Lalu Ibu Hana bertemu dengan Bapak Simeon, dan mereka berdua sangat bersyukur akan kehadiran bayi Yesus. Sungguh inilah jawaban dari doa-doa kita. Inilah Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Dialah yang akan menjadi penerang bagi kita semua. Sungguh hari itu adalah hari yang sangat aneh, pikir Maria dan Yusuf. Dan mereka menyimpan semua peristiwa itu di dalam hati mereka. Begitulah ceritanya Titis, bahwa Allah pernah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, karena kita adalah gambar dan rupanya. Kalau kamu mengikuti suara di hatimu, suara nurani yang adalah tuntunan Roh Suci, Roh Suci itu akan menerangi hatimu dan menuntun kamu sampai kamu ketemu Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia. Seperti apa Tuhan yang hadir di tengah dunia itu, Bapak Simeon? Setiap kali kamu bertemu dengan orang yang hatinya baik, yang hatinya tulus, peduli pada sesamanya, suka menolong, maka itu adalah tanda Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Titis. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Menarik kan? Makanya tiap minggu harus memantengi
ibadah bersama di YouTube channelnya GKJ Tanjung Priok. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita. Letakkan tangannya di dada kiri. Mari kita sama-sama mengakui iman kita. Yuk, Mbak Sela. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Mari adik-adik silahkan duduk, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami nikmati, hari-hari yang boleh kami jalani Tuhan, bersama dengan keluarga kami ya Bapa, bersama dengan saudara-saudara kami, juga orang gereja yang ada di rumah masing-masing ya Bapa. Bapa, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kejadian yang boleh ada di negeri kami ya Bapa, karena itu adalah kasih dan penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terus beri kami kekuatan, terus beri kami kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau boleh terus memberkati Tuhan Pak Presiden hingga jajarannya, dan Pak RT, Pak RW yang boleh menjadi sebagai pengatur dalam kehidupan bernegara kami ya Bapa. Kami juga boleh berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Pendeta, majelis, diaken, semua ketua dan anggota komisi yang boleh senantiasa meluangkan waktunya Tuhan untuk memberkati kami Tuhan, sehingga iman percaya kami boleh terus bertumbuh ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau juga boleh memberkati orang tua kami ya Bapa, sehingga orang tua kami terus boleh menjadi saluran berkat buat kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga boleh berdoa buat teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau boleh terus sembuhkan ya Bapa, sehingga boleh terus ikut mengikuti ibadah anak sekolah minggu ya Bapa. Biarlah kasih-Mu terus boleh menyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa, baik itu terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan yang Tuhan sudah berkati melalui papa mama semuanya. Mari adik-adik siapkan persembahannya. Kita mau nyanyi persembahan kami. Yuk baca. Kiranya Tuhan terima
Mari kita berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan juga berkenan menyempurnakan doa kami, seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu dari utara ke selatan. Yuk Kak Stella. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membuat aktivitas dengan tema Yesuslah jawabannya. Simeon dan Hana yang bersukacita atas kelahiran bayi Yesus. Teman-teman, mari kita siapkan alat dan bahan. Kertas HVS, lem, gunting, spidol, boleh juga pensil warna, dan kertas kecil untuk menulis ayat indahnya.
Pertama-tama, warnai gambar sesuai keinginanmu. Tuhan Allah di tengah kita, gede, gede. Dia senang dan dia akan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka cita. Setelah semua gambar selesai diwarnai, gunting keempat gambar tersebut. Setelah gunting keempat Hebatnya, gambarnya besarnya tak akan terhingga. terlihat seperti ini. Tertandingi semesta jauh begitu indah. Hidup Sekarang jadi kita berarti akan ambil setelah kertas mengenal es. kisah. Keselamatanku dan Ini dirinya menjadi tak empat terpisah. Walau ku penuh dosa hina, kasih takkan sirna. Digenggamnya tanganku, dibimbing dan dibina. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku, memuji namanya dengan segenap rasaku. Tunggu potongan kertas tadi menjadi seperti tabung. Jangan lupa dilem ya. Di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kemudian tempelkan masing-masing gambar pada tabung kertas tadi. Tuhan Allah di tengah kita, gede, gede. Dia senang dan girangan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Setelah semua gambar ditempel, hasilnya seperti ini ya. Jangan lupa tulis ayat indah dan iman yang terambil dari Mazmur 35 ayat 9. Buat yang belum bisa menulis, teman-teman boleh meminta bantuan Mama Papa. Ya, betapa hebatnya, besarnya tak terhingga, tak tertandingi semesta jauh begitu indah. Hidup jadi berarti setelah mengenal kisah. Keselamatanku dan dirinya tak terpisah. Walau ku penuh Setelah dosa selesai hina, menulis kasih ayat takkan indah, sirna. tempelkan pada salah satu gambar yang dibimbing dan dibina. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku, memuji namanya dengan segenap rasaku. hasilnya seperti ini ya teman-teman. Aktivitas sudah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat Natal teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa teman-teman.